Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirwan, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan, Program Studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi dengan NIM 200301500097 dari kelas B. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil kerja PowerPoint saya dengan materi pertumbuhan fisik pada anak kecil. Hal yang pertama sebelum kita memasuki materi lebih lanjut adalah pengertian dari pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak adalah proses perubahan yang ditandai dengan bertambahnya ukuran fisik dan bentuk tubuh. Pertumbuhan anak dapat dinilai melalui pengukuran tinggi badan, berat badan, dan lingkar kepala. Normal tidaknya pengukuran ataupun laju pertumbuhan dapat diketahui melalui standar pengukuran yang tersedia. Adapun pertumbuhan organ pada tubuh anak, yang pertama adalah tulang anak, kedua otot anak, ketiga lemak tubuh anak, empat organ internal, lima kelenjar, dan keenam nutrisi. Tulang anak. Pertumbuhan tulang anak adalah bertambahnya panjang, padatannya, dan jumlahnya. 1. Panjang. Cara termudah untuk mengetahui pertumbuhan tulang adalah dengan melihat peningkatan tinggi badan anak. Anak-anak tumbuh lebih tinggi sebagaimana tulang tumbuh lebih panjang. 2. Kepadatan. Tulang pada bayi yang lahir sangat lembut sehingga sulit untuk diketahui pertumbuhannya. Sebagai contoh adalah tulang-tulang tengkorak yang lembut pada awalnya sehingga otak memiliki ruang untuk berkembang. Seiring waktu, tulang tengkorak menjadi padat dan keras untuk melindungi otak. 3. Jumlah. Bayi memiliki tulang lebih sedikit dibandingkan orang dewasa. Misalnya, orang dewasa memiliki 9 tulang di pergelangan tangan, sedangkan anak 1 tahun hanya memiliki 3 tulang. Otot anak. Otot tidak meningkat jumlahnya, tapi meningkat panjang dan ketebalannya, terutama selama masa kanak-kanak. Pertumbuhan otot juga cepat selama masa remaja. Hal ini adalah periode di mana perbedaan yang nyata dan kontras antara kekuatan otot laki-laki dan perempuan dapat terlihat. Lemak tubuh anak. 1. Bayi yang lahir cukup bulan memiliki lemak tubuh yang signifikan. Saat bayi tumbuh, belajar berjalan dan kemudian mulai berlari dan bermain, lemak bayi diganti dengan otot. Itulah sebabnya anak-anak tampak kurus saat mereka tumbuh. 2. Setelah pubertas, lemak disimpan dalam jaringan dan bentuk tubuh orang dewasa muda mulai berkembang. Hal ini menonjol pada anak perempuan daripada laki-laki. Organ internal. Pertumbuhan organ tubuh sangat penting. Organ yang berbeda berkembang pada kecepatan yang berbeda. Pertumbuhan otak hampir lengkap pada tahun ke-5 anak, sedangkan sisanya dari sistem saraf terus berkembang hingga remaja. Saat lahir, hati dan ginjal sudah matang. Hal ini mempengaruhi jenis makanan bayi yang dapat dicerna. Hati dan ginjal akan terus tumbuh selama bertahun-tahun pada anak usia dini. Kelenjar mengeluarkan hormon yang penting yang mengatur berbagai fungsi dalam tubuh manusia. Kelenjar yang mensekresi hormon seks akan matang dan berkembang selama bertahun-tahun di masa kanak-kanak. Nutrisi anak. Sebagaimana anak-anak berkembang dari lahir sampai remaja, tubuh mereka sangat membutuhkan berbagai macam nutrisi. Misalnya, kalsium untuk mendukung pertumbuhan tulang dan nutrisi khusus seperti asam docosahexaenoid atau DHA yang sangat penting untuk perkembangan otak. Bagaimana berikutnya akan menjelaskan bagaimana variasi makanan membantu memastikan pertumbuhan dan perkembangan si anak. Tahap pertumbuhan pada anak. Yang pertama adalah pertumbuhan tinggi badan. Pertumbuhan tinggi badan anak yang sehat akan berkembang secara bertahap setiap tahun. Rata-rata pertambahan tinggi badan yang ideal pada anak adalah bayi usia 0 sampai 12 bulan bertumbuh 25 cm. Anak usia 1 sampai 2 tahun bertumbuh 13 cm.
Anak usia 2-3 tahun bertumbuh 9 cm. Anak usia 4 hingga masa pubertas bertumbuh 5 cm setiap tahunnya. Pertumbuhan berat badan. Idealnya, bayi baru lahir yang sehat akan memiliki berat badan sekitar 2,6 sampai 3,8 kg. Seiring bertambahnya usia, berat badan akan bertambah sesuai tahapan pertumbuhan anak. Berikut ini adalah rata-rata pertambahan berat pada anak yang perlu diketahui. Bayi usia 0-6 bulan seberat 140-200 gram setiap minggunya. Bayi usia 6-12 bulan berat 85-140 gram setiap minggunya. Anak usia 1-2 tahun seberat 2,5 kg setiap tahunnya. Anak usia 2-5 tahun bertambah 2 kg setiap tahun. Anak usia 5 tahun akan hingga masa pubertas bertambah 2-3 kg setiap tahunnya. Pertumbuhan lingkar kepala. Selain tinggi dan berat badan, tolak ukur pertumbuhan anak yang perlu diketahui adalah lingkar kepala anak. Pemeriksaan ini penting dilakukan sebab ukuran lingkar kepala bayi tidak normal, bisa menandakan adanya gangguan pertumbuhan otak. Berikut ini adalah rata-rata pertambahan lingkar kepala pada anak. Bayi usia 0-3 bulan bertumbuh lingkar kepala 2 cm setiap bulannya. Bayi usia 4-6 bulan bertambah 1 cm setiap bulan. Bayi usia 6-12 bulan bertambah 1/2 cm setiap bulan. Anak usia 1-2 tahun bertambah 2 cm dalam 1 tahun. Perkembangan anak umur 1-5 tahun. Yang pertama, perkembangan anak umur 1 tahun. Secara garis besar, anak usia 1 tahun sudah memiliki kemampuan di bawah ini: berdiri sendiri tapi belum terlalu lama, berguling sendiri, mengatakan keinginan dengan menangis, mampu mengucapkan bahasa bayi yang tidak jelas, melambaikan tangan, makan sendiri meski masih berantakan, berpindah posisi dari berbaring lalu duduk, kemudian duduk ke berdiri dan kembali duduk. Berikut perkembangan anak usia tahun dari aspek lainnya. Pertumbuhan balita, kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan berbahasa dan komunikasi, kemampuan kognitif, kemampuan sosial dan emosional. Perkembangan anak umur 2 tahun. Secara garis besar, anak usia 2 tahun sudah memiliki kemampuan di bawah ini: melompat, melempar dan menendang bola, ucapan anak lebih jelas, mengenal dan menyebutkan bagian tubuh, mengucapkan nama teman atau orang yang sering ditemui, sikat gigi sendiri, menunjuk atau mengucap gambar yang dilihat, memegang krayon atau pensil warna dengan jempol dan telunjuk. Adapun perkembangan anak usia 2 tahun dari aspek lainnya: pertumbuhan, kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan berbahasa dan komunikasi, kemampuan kognitif, dan kemampuan sosial dan emosional. Perkembangan anak usia 3 tahun. Berdasarkan grafik Denver 2, anak umur 3 tahun sudah memiliki kemampuan melompat lebih jauh, mengangkat kaki untuk menyeimbangkan tubuh selama 1-3 detik, menyebutkan jenis warna, menghitung mainan 1-10, mengetahui 2 jenis kata kerja, ayah kerja, kakak main. Contohnya, coretan anak semakin jelas, menyusun balok menjadi 8 tingkat, mengombinasikan 2-4 kata menjadi 1 kalimat, maka sendiri tanpa bantuan orang lain. Adapun perkembangan anak usia 3 tahun dari aspek lainnya: pertumbuhan, kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan berbahasa, kemampuan kognitif, dan kemampuan sosial dan emosional. Tahap tumbuh kembang anak usia 4 tahun. Anak usia 4 tahun rata-rata sudah memiliki kemampuan menyiapkan cemilan seperti roti dan susu, memakai rok sendiri, sikat gigi tanpa bantuan orang lain, mencoba menggambar orang, meniru gambar temannya, menyebutkan 1-4 jenis warna, menceritakan kembali kisah yang dibaca atau didengar. Adapun perkembangan anak usia 4 tahun dari aspek lainnya:
pertumbuhan, kemampuan motorik kasar, kemampuan motorik halus, kemampuan berbahasa, kemampuan kognitif, perkembangan sosial dan emosional. Tahap tumbuh kembang anak usia 5 tahun. Di perkembangan anak usia 5 tahun, rata-rata sudah memiliki kemampuan jungkir balik dan melompat, memanjat, mengangkat satu kaki untuk menyeimbangkan tubuh selama 1-6 detik, memakai sendok garpu sendiri, mengulang cerita yang didengar, menunjuk dan mengucapkan 6 warna. Adapun perkembangan anak usia 5 tahun dari aspek lainnya, pertumbuhan, kemampuan motorik halus, kemampuan motorik kasar, kemampuan bahasa dan komunikasi, kemampuan kognitif, dan perkembangan sosial dan emosional. Usia 6 hingga 8 tahun, anak-anak di usia ini memiliki aktivitas yang sibuk, seperti mengerjakan pekerjaan rumah yang dibebankan sekolah, bermain, hingga sampai berkelahi dengan teman-temannya. Walaupun begitu aktif, anak-anak akan membutuhkan banyak istirahat selepas beraktivitas agar perkembangan fisik dan kognitifnya tetap baik. Di usia 6 hingga 8 tahun, mereka juga mulai bisa berpikir dan menyusun rencana ke depannya. Setiap menemukan hal baru, terbit di kepala mereka ribuan pertanyaan yang mereka cari jawabannya. Sebagaimana orang dewasa, anak-anak di usia ini juga memiliki hari yang baik serta menyenangkan dan hari yang buruk. Orang tua harus bersiap. Bagaimanapun juga, ini hanyalah awal dari perjalanan perkembangan anak. Usia 9 hingga 11 tahun. Anak-anak usia 9 hingga 11 tahun biasanya bervariasi dalam perkembangannya. Beberapa anak masih tampak seperti anak-anak. Beberapa sudah mulai kelihatan beranjak remaja. Sebagian lain belum pubertas, sementara sisanya sudah menjajaki masa ini. Dengan perubahan bentuk tubuh, fluktuasi emosi, dan penyesuaian sikap, oleh sebabnya orang tua mesti mempertimbangkan perubahan-perubahan tersebut dalam interaksinya dengan anak. Anak-anak di usia ini juga memiliki berpikir logis dan lebih menyukai tugas-tugas yang nyata, seperti membersihkan halaman atau turut memasak di dapur. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang natural tentang lingkungan sekitarnya dan ingin berpartisipasi dengan kegiatan orang tua. Usia 11 hingga 14 tahun. Seiring usianya beranjak, anak-anak mulai memasuki masa remaja. Biasanya, mereka menginginkan independensi. Namun, terhadap sisi lain yang masih ingin diperhatikan sebagai anak-anak. Ketika anak-anak sudah di usia 11 hingga 14 tahun, orang tua bisa mulai melatih kemandirian, baik itu dengan memberikan keleluasaan atau bisa juga meninggalkan mereka di rumah dalam durasi yang lebih lama jika ia memiliki adik. Orang tua juga dapat mempercayakan anak usia ini untuk menjaga adiknya dalam jangka waktu tertentu. Adapun cara mengoptimalkan tahapan pertumbuhan anak. Yang pertama, agar anak bisa tumbuh sehat dan optimal, ada beberapa cara yang bisa diterapkan untuk mendukung pertumbuhannya. Di antaranya, pastikan anak mengonsumsi makanan sehat dengan mengikuti pedoman gizi seimbang, mulai dari konsumsi aneka sumber protein, lemak baik, sayur dan buah-buahan, serta juga mencukupi minum air putih. Selanjutnya, pastikan anak memiliki pola makan dan pola hidup yang bersih untuk menghindarkannya dari penyakit infeksi. Selanjutnya, hindari risiko obesitas pada anak dengan mengatur pola makan dan rutin mengajaknya berolahraga sejak dini. Selanjutnya, biasakan anak memenuhi waktu tidur yang ideal, yaitu 11-14 jam per hari pada balita dan 10-13 jam per hari pada anak usia 3-5 tahun. Terakhir, lakukan pengukuran rutin di puskesmas maupun posyandu, yaitu setiap bulan usia 1 tahun sampai 3 bulan sampai usia 3 tahun, setiap 6 bulan sampai usia 6 tahun, dan setiap 1 tahun sekali pada tahun-tahun berikutnya. Adapun faktor pendukung pertumbuhan anak, yang pertama adalah faktor pola asuh orang tua. Hal utama yang bisa memengaruhi anak dalam tumbuh kembangnya adalah pola asuh orang tua sendiri. Mereka sangat membutuhkan tuntunan dan sering menjadikan orang tua sebagai role model dalam keseharian mereka. 2. Lingkungan sekitar anak. Faktor lingkungan.
Mulai dari lingkungan pertemanan ataupun lingkungan tempat tinggal. Sebagai contoh, kalau anak sering bermain dengan teman yang suka main game sampai lupa waktu, perilaku seperti ini tidak baik dicontoh sang anak. 3. Nutrisi dan gizi yang diberikan. Selain itu, tumbuh kembang anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi dan nutrisi mereka. Apapun yang mereka makan, pastikan berasal dari makanan yang sehat. 4. Permainan dan tontonan yang mendidik. Masa kecil, anak jangan sampai terenggut dengan keberadaan gadget. Tapi bukan berarti mereka tidak boleh sama sekali memainkan gadget. Mereka berhak untuk menonton film ataupun permainan yang mereka sukai. Tapi selipkan film atau game yang mendidik. Terakhir, rekreasi untuk mengenal dunia luas. Ajaklah anak untuk rekreasi atau sekedar piknik bersama keluarga. Selain untuk quality time bersama keluarga, momen ini tanpa sadar mengajak anak untuk melihat dan mengenal dunia luar. Selanjutnya, faktor penghambat pertumbuhan anak. Pertama adalah penyakit. Penyakit selama masa pertumbuhan dapat mencegah anak mencapai potensi fisik seperti tinggi badan, berat badan, hingga kematangan seksual yang normal. Pada beberapa kasus, pertumbuhan yang terlalu lambat atau terlalu cepat mengindikasikan adanya masalah dengan kelenjar hormon, seperti kelenjar pituitari yang menghasilkan hormon pertumbuhan tulang dan jaringan. 2. Kurang gizi. Gizi yang buruk merupakan penyebab sepertiga kematian anak di seluruh dunia. Anak yang kurang gizi memiliki daya tahan tubuh yang lemah terhadap infeksi dan berisiko tinggi mengalami kematian akibat diare dan penyakit saluran pernapasan. Infeksi lain yang berulang juga dapat mengganggu status nutrisi anak, membuat mereka lebih rentan terhadap infeksi lainnya dan memicu malnutrisi dan pertumbuhan pendek. 3. Kebersihan yang buruk. Kebersihan diri sendiri maupun lingkungan di sekitar anak perlu diperhatikan. Pastikan anak selalu membersihkan diri dan dimandikan secara teratur. Kemudian jagalah kualitas kebersihan makanan, minuman, dan lingkungan sekitarnya. Buanglah sampah pada tempatnya. Perhatikan pula lingkungan bermain anak agar terhindar dari risiko menderita penyakit. 4. Perilaku orang tua. Selain dari kesehatan anak, perilaku anak juga memberikan gambaran apakah ia tumbuh kembang dengan optimal secara psikologis. Faktor utama yang mempengaruhi perilaku anak adalah perilaku orang tua mereka. Beberapa contoh perilaku yang dapat menghambat perkembangan anak antara lain: pertama, bersikap terlalu protektif, dan yang kedua adalah terlalu cepat memberikan bantuan. Adapun peran orang tua dalam pertumbuhan anak: pertama, mengetahui tingkat atau level perkembangan anak. 2. Mendapatkan pengetahuan tentang perkembangan anak. 3. Mengetahui pendidikan yang sesuai dengan usia anak. 4. Melatih anak untuk berinteraksi. 5. Memberi motivasi pada anak. 6. Mendekatkan anak dengan orang tua. Selanjutnya, macam-macam gangguan pertumbuhan anak. Pertama, terlambat berjalan. Bayi yang sudah berusia 8 bulan ke atas seharusnya sudah mulai belajar untuk berjalan. Namun jika ia belum menunjukkan tanda-tanda tersebut, bisa jadi ia mengalami gangguan tumbuh kembang anak berupa terlambat berjalan. 2. Terlambat bicara. Ini adalah gangguan di mana anak yang memasuki usia sudah bisa mulai berbicara tetapi belum bisa bicara. Faktor penyebabnya bisa berupa kurang mendapat stimulasi atau dorongan, terlalu banyak menonton TV atau gadget, atau terjadi kelainan pada organ bicaranya. 3. Cerebral palsy. Cerebral palsy adalah sebuah gangguan yang sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Gangguan ini mengakibatkan anak mengalami cacat fisik, ketidaknormalan pertumbuhan sistem motorik, keterlambatan pertumbuhan, serta masalah gerakan. Anak ini juga dapat mengalami keterlambatan khususnya pada kemampuan dasar dan keterampilan hidup. 4. Autisme merupakan salah satu macam gangguan tumbuh kembang anak di mana ia sulit untuk bicara dan berinteraksi, menunjukkan tindakan emosional yang berlebihan, sulit memahami situasi, dan kadang menyebabkan anak mengalami gangguan yang lebih kompleks. 5. Sindrom Down. Gangguan ini juga sudah terjadi sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Anak yang menderita gangguan tumbuh kembang anak berupa sindrom Down akan memiliki keterlambatan tumbuh kembang. Sel kromosom
46 yang kurang sempurna dalam membelah dan menggandakan diri akan menyebabkan cacat fisik, merusak kemampuan sel motorik tubuh dan kemampuan perkembangan. Selain itu, anak juga dapat menderita berbagai penyakit bawaan seperti kelainan jantung dan cacat organ lainnya. Terakhir, gangguan perawakan pendek. Ini adalah jenis gangguan di mana anak tidak tumbuh dengan baik, sehingga menyebabkan ia memiliki tubuh yang pendek. Beberapa faktor yang menyebabkan bisa berupa kelainan kromosom, gangguan genetik, masalah sistemik, kelainan endokrin, hingga kekurangan gizi. Adapun kesimpulan dari materi ini adalah pertumbuhan anak adalah segala perubahan yang terjadi pada anak, dilihat dari berbagai aspek, antara lain misalnya aspek fisik atau motorik, perkembangan tubuh melalui kegiatan yang terkoordinasi antara susunan saraf, otot, dan spinal cord. Salah satu perkembangan yang penting adalah dua motorik kasar, yaitu gerakan tubuh menggunakan otot-otot yang lebih besar atau sebagian besar atau seluruh anggota tubuh dipengaruhi oleh kematangan anak itu sendiri. Itulah presentasi yang sempat saya sampaikan mengenai materi pertumbuhan pada anak kecil. Atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.